Benar-benar kalau ini misalnya sejajar nih Joss Whedon, kemudian Justice League Joss Whedon, kemudian Justice League Zack Snyder, benar-benar sekarang level dari Zack Snyder Justice League ini jauh di atas Whedon karena memang hey guys, balik lagi bareng gue Nopri, tentunya masih ngebahas tentang film-film terbaik yang layak banget buat kita tonton bersama. Nah, di video kali ini setelah 1 minggu kita nggak ngupload, kita nggak update tentang Justice League, tentang Falcon and Winter Soldier, akhirnya sekarang kita ngupload lagi dan sekarang saatnya kita akan ngebahas Zack Snyder Justice League. Ada banyak sekali yang bakal kita bahas di sini, mungkin kita semuanya sudah gatal pengen ngebahas, mungkin teman-temannya juga yang belum menunggu di channel ini untuk ngebahas Justice League Snyder Cut. Kenapa nggak bahas selama ini? Karena memang kita lagi di luar kota dan belum memungkinkan untuk upload, jadi sekarang waktunya kita upload. Tapi sekarang untuk video yang pertama tentang Zack Snyder Justice League ini, kita akan ngebahas tentang ending dari Zack Snyder Justice League ini, yaitu tentang part ke-7 ini, tentang epilog yang kita sendiri kurang tahu tiba-tiba, karena pada awalnya rencananya hanya 6 part saja, di sini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Secara tiba-tiba Zack Snyder ini ternyata menampilkan part ke-7 yaitu epilog ini, tentang men-setting latar waktu timeline dari nightmare-nya Batman yang ada di Batman vs Superman. Ini dihadirkan lagi untuk men-setup masa depan dari Justice League yang ini sangat-sangat suram dan membuat kita sangat penasaran, dan juga kita ingin menekan Warner Bros dan juga DC lagi untuk mempersilahkan Zack Snyder ini menggarap lagi Justice League yang kedua atau bahkan ketiga. Karena ini sayang banget, nanggung banget kalau pihak Warner Bros ataupun DC ini tidak melanjutkan proyek dari Zack Snyder ini dan meneruskan dengan rencana-rencana mereka lewat timeline dari Joss Whedon dan sebagainya. Sayang banget dan terbilang bodoh kalau Warner Bros tidak melanjutkan konsep yang dilakukan oleh Zack Snyder ini, karena memang sudah sangat membuat para fans ini sangat antusias dan benar-benar mengharapkan, bahkan sekarang sudah banyak hashtag-hashtag yang mendukung untuk Zack Snyder ini menggarap lagi proyek-proyek Justice League yang kedua bahkan ketiga. Dan juga perlu kalian semua ketahui, memang pada awalnya rencananya sebelum Zack Snyder ini menggarap Justice League sebelumnya di tahun 2016, memang rencananya nightmare ataupun masa kehancuran dari Justice League ini memang sudah direncanakan hadir di Justice League yang ketiga. Tapi karena memang berbagai permasalahan yang muncul belakangan ini yang sudah kita jelaskan di video sebelumnya, akhirnya Zack Snyder ini menggarap hanya sebatas Justice League versi ke-1 saja, artinya tidak melanjutkan ke kedua ataupun ketiga. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau kalian semuanya kompak untuk mendukung Zack Snyder untuk menggarap lagi Justice League yang kedua, kabarnya kalau benar-benar Justice League yang kedua ini bakal hadir, maka Zack Snyder ini tidak akan menghadirkan Nightmare di Justice League yang ketiga, tapi justru menghadirkan Nightmare ini di Justice League yang kedua. Artinya langsung guys, jadi mari bareng-bareng kita gaungkan hashtag Restore the Snyderverse dan kita dukung terus untuk hadirnya lagi Justice League yang kedua. Tapi terlepas dari semua permasalahan tentang hadirnya Zack Snyder Justice League ini, kita benar-benar masih merinding melihat kedahsyatan dari Zack Snyder Justice League ini. Dan kalau kita bandingkan dengan versi Joss Whedon, wow, benar-benar nggak ada tandingannya. Benar-benar versi Zack Snyder ini benar-benar merinding, kita dibuat benar-benar kita seperti menyaksikan film baru. Dan benar-benar kalau ini misalnya sejajar nih Joss Whedon, kemudian Justice League Joss Whedon, kemudian Justice League Zack Snyder, benar-benar sekarang level dari Zack Snyder Justice League ini jauh di atas Whedon, karena memang ya kita tidak menyalahkan Joss Whedon, kita tidak menyalahkan siapa-siapa, yang jelas di sini kita melihat kualitas dari kedua film ini jauh, benar-benar wah, sampai sekarang salah satu film terbaik yang pernah kita tonton. Akui saja, karena Daliskan juga penikmat baik dari MCU maupun Indonesia ataupun DC. Benar-benar Zack Snyder Justice League ini adalah salah satu film terbaik yang pernah kita tonton. Di Zack Snyder Justice League ini kurang lebih kita melihat bagaimana upaya dari Batman Bruce Wayne dengan Wonder Woman Diana Prince ini mengumpulkan anggota-anggota baru untuk menghalangi Stephen Wolf itu untuk menguasai bumi, untuk menghancurkan bumi. Di sini akhirnya Batman ini berjuang mati-matian merekrut Aquaman, Cyborg, The Flash, kemudian akhirnya terbentuklah Justice League ini. Memang di sini kita akhirnya melihat bagaimana payahnya seorang Bruce Wayne yang manusia goa biasa yang tidak ada bakat untuk merekrut anggota-anggota baru seperti itu. Yang jelas Bruce Wayne ini tidak cocok untuk menjadi salesman dan sebagainya. Dan tapi berkat bantuan dari Diana Prince ataupun Wonder Woman, akhirnya Cyborg berhasil masuk, kemudian Aquaman juga akhirnya entah punya pikiran apa, akhirnya dia bergabung dengan Justice League. Kemudian Cyborg juga merupakan
Hadiah terbesar bagi Justice League karena punya banyak sekali peranan penting dari seorang cyborg ini ketika dia sudah berhasil masuk ke Justice League. Setelah Justice League ini terbentuk akibat upaya dari Batman dan juga Wonder Woman, akhirnya mereka ini berniat untuk menghidupkan kembali Superman lewat Mother Box, dan terbukti Superman kembali hidup dan kembali menjadi Superman pahlawan dari seluruh dunia lagi. Akhirnya sekarang kita mengetahui bagaimana cerahnya masa depan Justice League. Sampai kita memperhatikan di akhir-akhir part ke-7 yaitu epilog. Di sini kita melihat bagaimana nightmare, mimpi buruk dari seorang Bruce Wayne yang melihat bagaimana masa depan mereka ini tidak baik-baik saja. Justru kematian dari Steppenwolf ini dan juga terpenggalnya kepala Steppenwolf ini di hadapan Darkseid ini merupakan awal dari kekacauan yang ada di multiverse. Dan ini perlu banget buat kita bahas, dan di video kali ini Darkseid hadir untuk ngebahas semua itu lewat video ini, dan kalau bisa kalian jangan sampai skip supaya kalian bisa mengerti dan juga kita bisa membahas di kolom komentar terkait apa yang kita bahas terkait timeline dari Nightmare Bruce Wayne ini guys. Tanpa berlama-lama lagi langsung saja kita ke poin pertama, ini tentang penjelasan dari Nightmare Bruce Wayne. Buat kalian semuanya yang sudah menyaksikan Batman vs Superman pasti sudah tahu sekali kalau Nightmare Bruce Wayne ini hadir di pertama kali di Batman vs Superman, di mana di saat itu ketika Bruce Wayne ini tertidur di depan laptop ataupun komputernya, tiba-tiba ia bermimpi yang sangat aneh dan melihat bagaimana kehancuran dunia, di mana di saat itu dia bisa melihat para demon menyerang bumi, Darkseid turun ke bumi untuk mengambil anti-life equation, kemudian Superman tiba-tiba berubah jadi jahat dan membuat dunia ini sangat kacau balau. Dan tiba-tiba ketika Bruce Wayne ini terbangun di depan laptopnya, di sana ia melihat cahaya putih dan melihat pertama kalinya sosok The Flash yang mengatakan Lois Lane adalah kuncinya. Sampai saat itu, bahkan sampai sekarang, Bruce Wayne ini masih memahami apa sih kunci dari maksud dari perkataan dari The Flash ini, kenapa Lois Lane menjadi kuncinya. Setelah kita menyaksikan Zack Snyder Justice League, tepatnya di bagian part 7 yaitu epilog, di mana di situ kita melihat bagaimana lebih luas lagi nightmare dari Batman ini dieksplor oleh Zack Snyder. Di sana kita melihat bagaimana anggota baru dari Batman ini bergabung untuk melawan Darkseid, para demons, dan juga Superman. Di sini kita melihat bagaimana Superman ini menjadi sangat jahat dan sangat marah, matanya merah dan siap untuk membunuh semua orang yang ada di bumi. Nah ini ternyata kunci yang dibilang oleh The Flash tadi, ini ada sangkut pautnya dengan bagaimana kenapa Superman ini menjadi jahat dan menyerang para anggota Justice League. Nah untuk mengetahui kenapa sih Superman ini menjadi jahat dan juga apa sih masa depan dari Nightmare selanjutnya, mari kita beralih ke poin selanjutnya. Tapi sebelum itu mari kita bahas dulu terkait anggota baru dari kelompok Batman di Nightmare-nya Batman ini. Di sini kita melihat ada yang baru dan juga ada yang lama, dan juga ini menjadi pertanyaan besar bagi kita semuanya. Yang pertama, di sini kita melihat bahwa Batman ternyata menjadi pemimpin kelompok dalam melawan Darkseid dan juga Superman versi jahat. Wajar kenapa Batman ini menjadi pemimpin dari kelompok darurat ini guys, karena memang selain memang Batman ini memiliki teknologi yang sangat canggih, tetapi Batman selalu terkenal dengan memiliki taktik yang sangat-sangat jitu daripada superhero yang lainnya. Jadi wajar dia menjadi pemimpin dari anggota darurat terakhir ini dalam menyelamatkan bumi sekali lagi. Selanjutnya kita melihat ada Cyborg yang ternyata masih hidup di antara teman-teman yang Justice League yang lainnya sudah meninggal akibat dibunuh oleh Darkseid ataupun Superman. Di sini Cyborg masih berdiri kokoh meminggul sebuah senjata yang sangat besar dan raksasa. Di sini benar-benar Cyborg ini benar-benar siap bertempur untuk melawan Superman, bahkan melawan Darkseid. Di anggota selanjutnya kita melihat ada Barry Allen ataupun The Flash yang menggunakan kostum besi yang sama dengan yang kita lihat di Batman vs Superman ketika Bruce Wayne ini mengalami Nightmare pertama kali. Kalau kalian sudah nonton film-film animasi DC yang menceritakan Justice League ini sedang menghadapi apokalip ataupun hari kiamat, jelas The Flash ini adalah tokoh kunci untuk membalikan keadaan ataupun menyelamatkan dunia ini guys. Tentu sangat menarik kita melihat bagaimana proses Barry Allen menggunakan kostum baja ini untuk dia ini bisa berlari lebih kencang lagi demi kembali ke masa lalu untuk menyelamatkan dunia lagi dan akhirnya tidak terjadi apokalip seperti yang ada di Nightmare Batman. Nah itulah dua anggota lama dari Justice League yang tersisa, sedangkan yang lainnya sudah meninggal seperti Aquaman sudah meninggal, Wonder Woman sudah meninggal, kemudian Kilowog ataupun Green Lantern sudah meninggal. Dan di sini kemudian ada 3 anggota baru lagi yang terkenal tidak terlalu dekat dengan Justice League, justru sekarang bergabung dengan Batman untuk menyelamatkan bumi sekali lagi, meskipun memang di antara mereka ini punya urusan masing-masing terkait Darkseid ataupun Superman. Anggota baru yang pertama ini tentu saja Mera. Mera kita tahu sendiri merupakan kekasih dari Arthur, Aquaman. Di sini jelas dia menaruh dendam kepada Darkseid karena sudah dibunuh
Akhirnya sekarang Mera ini bertemu dengan Batman dan juga melihat bahwa Batman ini punya misi yang sama untuk menyelamatkan bumi sekaligus membunuh Darkseid ataupun Superman. Di sini kita melihat bagaimana Mera ini membawa 2 jerigen air. Kita semua tahu bagaimana dahsyatnya kekuatan dari Mera ini. Hanya dengan 2 jerigen air ini dia bisa membuat kekuatannya yaitu hydrokinesis ini untuk membunuh lawan-lawan di depannya. Dia bisa merubahnya menjadi kapak, bisa merubahnya menjadi sebuah benda tertentu ataupun benda padat tertentu. Akhirnya bisa mengalahkan musuh-musuhnya. Di sini juga kita melihat bagaimana Mera ini menggunakan salah satu trisula dari Aquaman dan menunjukkan bagaimana sedih dan juga marahnya Mera ini ketika Aquaman dibunuh begitu saja oleh Darkseid menggunakan Omega Beam-nya. Di anggota baru selanjutnya di sini ada Deathstroke. Kita tahu sendiri, kita melihat setelah di ending dari Zack Snyder Justice League ini bagaimana Deathstroke bertemu dengan Lex Luthor. Di sini juga sudah disetting bahwa musuh Batman selanjutnya yaitu Deathstroke. Dan setting antara Batman juga Deathstroke ini perlu banget buat kita saksikan. Semoga saja Warner Bros ini merealisasikan semuanya. Batman versi Justice League ini akan bermusuhan dengan Deathstroke dan akhirnya menjadi bekerja sama nanti di Nightmare. Deathstroke ini merupakan mantan musuh dari Batman dan juga sekarang dia memiliki misi yang sama karena bumi sudah hancur, tidak ada gunanya lagi untuk bertengkar dan akhirnya di sini ia juga menjadi salah satu pembunuh bayaran yang paling mengerikan. Dan juga di sini kita melihat bagaimana Deathstroke ini menggunakan peluru Kryptonite untuk melawan Superman. Di anggota yang terakhir di sini akhirnya kita melihat Joker versi Jared Leto yang menjadi salah satu bahan promosi yang paling kuat sebelum perilisan Zack Snyder Justice League. Di sini kita melihat bagaimana Joker ini bekerja sama dengan tim Batman dalam menemukan Mother Box. Mungkin banyak sekali teman-teman yang bertanya kenapa Joker ini bisa bekerja sama dengan Bruce Wayne, bukankah mereka berdua ini musuh dan sebagainya. Perlu kalian ketahui, kecerdikan ataupun kecanggihan dari seorang Joker ini sangat dibutuhkan oleh Batman pada saat ini karena memang Joker ini satu-satunya orang yang mengetahui bagaimana dan juga di mana letak dari Mother Box versi Nightmare ini. Yang dahsyatnya di sini, walaupun ini hanya sekedar dari mimpi dari seorang Bruce Wayne, di sini akhirnya kita melihat bagaimana Joker, Jared Leto dan juga Bruce Wayne ini bertemu pertama kali dalam satu frame dan juga ngobrol. Kalau di versi Suicide Squad, mereka ini tidak terlalu ngobrol dan juga hanya sekilas saja, tapi di versi Zack Snyder Justice League ini kita benar-benar dipertemukan dan juga ketika Joker ini mengatakan kalau Batman membutuhkan Joker, mereka ini adalah sahabat, itu benar-benar kita merinding sendiri guys, melihat bagaimana pertemuan antara kedua tokoh yang sangat terkenal ini. Dan juga dalam pembicaraan mereka ini kita memahami kalau gencatan senjata antara Joker dan juga Batman ini benar-benar tidak mudah karena mereka keduanya ini memiliki latar belakang permusuhan yang sangat-sangat panjang dan juga keduanya ini merupakan tokoh yang tidak bisa terpisahkan antara musuh dan juga pahlawannya guys. Tapi terlepas dari semua itu, benar-benar kita mengharapkan Justice League yang kedua. Benar-benar kita memohon kepada Warner Bros, DC dan juga pihak-pihak terkait yang memiliki wewenang untuk merealisasikan Justice League yang kedua ini dan juga benar-benar merealisasikan kalau Nightmare ini benar-benar nyata di masa depan dan juga akhirnya Joker, Deathstroke, kemudian juga Mera, Cyborg, Flash, Batman ini bisa bergabung untuk melawan Superman, melawan Darkseid dan sebagainya. Di poin yang selanjutnya, ini merupakan pertanyaan besar sampai sekarang, yaitu mengapa Superman ini menjadi jahat? Bahkan pertanyaan ini mungkin muncul sejak berakhirnya Batman vs Superman yang lalu, bahkan sampai sekarang di Zack Snyder Justice League juga dimunculkan bagaimana ngerinya seorang Superman ini menjadi sangat jahat dan juga sangat-sangat kecewa. Tatapan kecewanya itu benar-benar terlihat kepada seorang Batman dan juga yang lainnya. Nah, terkait semua itu, jelas kalian semuanya butuh jawaban mengapa dan juga bagaimana proses seorang Superman bisa menjadi jahat, guys. Penyebab yang pertama kenapa Superman menjadi jahat ini karena kekasihnya yaitu Lois Lane yang saat itu juga sedang hamil, tiba-tiba meninggal. Lalu pertanyaannya, kenapa sampai segitunya Superman ini marah dengan Batman dan juga teman-temannya? Karena pada prosesnya ketika Darkseid datang ke bumi, Superman ini bermaksud untuk melawan Darkseid seorang diri karena dia juga sangat pede dengan kemampuannya dan menitipkan pesan kepada Batman untuk menjaga baik-baik kekasihnya yang sedang hamil itu kepada Batman. Dalam prosesnya itu Lois Lane ternyata meninggal bersama anak dari seorang Kal-El, dan ketika Kal-El mengetahui kalau Lois Lane kekasihnya ini meninggal dan juga melihat kalau Batman ini tidak terlalu total dalam melindungi Lois Lane dan tidak berani mengorbankan nyawanya, disinilah letak kekecewaan dari seorang Superman yang sangat menggelegar kepada seorang Bruce Wayne dan juga teman-temannya. Akhirnya akibat kemarahan dan juga kesalahan dari Superman ini ketika ia menghadapi Darkseid, ternyata dimanfaatkan dari seorang Darkseid dan juga menggunakan anti-life equation-nya. Darkseid ini menggunakan Superman sebagai prajuritnya untuk menghancurkan semua yang ada di bumi, termasuk dan juga terutama dengan Bruce Wayne dan juga teman-temannya.
Nah, inilah penyebab kenapa Superman menjadi sangat marah di akhir-akhir ending dari Zack Snyder Justice League. Kegagalan dari seorang Batman ini menyelamatkan Lois Lane ini menyebabkan kekacauan yang semakin besar, akhirnya membuat tim baru dari Justice League ini benar-benar keteteran. Di satu sisi ia harus melawan Darkseid, di satu sisi dia harus melawan Superman, di satu sisi dia juga harus menyelamatkan bumi dari kekacauan ini. Kekacauan dalam Nightmare ini benar-benar sangat seru kita saksikan di Justice League yang kedua nanti kalau kalian semuanya kompak dalam mendukung Restore the Snyderverse. Seperti yang kita singgung di awal tadi, memang timeline Nightmare ini memang sudah di-set oleh Zack Snyder di Justice League yang ketiga guys. Tapi berhubung memang beberapa permasalahan dan sebagainya, akhirnya diurungkan dan dimajukan ke Justice League yang kedua kalau memang Justice League ini terrealisasikan. Jadi pada intinya, kalau Justice League yang kedua benar-benar terrealisasikan, sepenuhnya akan diatur timelinenya terkait Nightmare dari Batman ini. Jadi misi tim Batman di Justice League yang kedua nanti setelah kekacauan yang disebabkan oleh Darkseid, para Demons, kemudian dengan Superman, misi mereka selanjutnya ini tentu saja untuk menyelamatkan bumi, yaitu untuk memberikan tenaga kepada Cosmic Treadmill yang nantinya akan digunakan oleh The Flash untuk kembali ke masa lalu untuk mengingatkan Bruce Wayne ini agar mengubah tindakannya di masa lalu agar terhindar dari apokalips yang terjadi di masa depan. Nah, untuk menghidupkan Cosmic Treadmill ini, tentu saja tim Batman ini membutuhkan Mother Box, dan kenapa di sini Joker bisa bekerja sama? Karena Jokerlah satu-satunya orang yang mengetahui di mana letak Mother Box agar bisa menghidupkan Cosmic Treadmill ini, agar bisa The Flash ini kembali ke masa lalu lagi untuk mengingatkan Batman bahwa Lois Lane adalah kuncinya. Setelah tim Batman ini berhasil mengumpulkan Mother Box dan berusaha payah untuk menghidupkan Cosmic Treadmill ini, makanya The Flash ini berhasil kembali ke masa lalu yang terjadi di Batman vs Superman, di mana pada saat itu Barry Allen ini berhasil menghubungi Bruce Wayne walaupun hanya sebentar dan mengatakan kalau Lois Lane lah sebagai kuncinya. Jadi setelah The Flash ini berhasil menghubungi Bruce Wayne dan Bruce Wayne ini tahu kalau Lois Lane ini harus dijaga di Batcave-nya dan tidak boleh mati, karena kalau mati akan menyebabkan Superman ini menjadi jahat dan menjadi kehancuran bumi yang lebih parah lagi. Akhirnya Batman ini mengorbankan dirinya untuk demi melindungi Lois Lane. Jadi cerita di Justice League yang kedua nanti, kemungkinan The Flash setelah berhasil menghubungi Bruce Wayne mengubah keadaan di masa lalu, akhirnya bumi ini tidak jadi kiamat ataupun tidak terjadi apokalips dan juga invasi dari seorang Darkseid. Ada desas-desus kabar kalau Green Lantern Hal Jordan ternyata juga hadir di masa depan dari Justice League ini guys. Tepatnya di Nightmare Batman ini, Hal Jordan ini berhasil membantu para The Batman dan juga timnya untuk melawan Superman. Meskipun pada akhirnya Hal Jordan harus meninggal, juga Kilowog kita melihat dia juga sudah meninggal. Tapi setidaknya Hal Jordan berhasil menghambat Superman, kemudian Darkseid ini untuk memusnahkan tim Batman ini. Dan di poin yang terakhir, mari kita bahas tentang arti dari epilog yang dihadirkan Zack Snyder lewat Zack Snyder Justice League ini guys. Kita semua tahu kalau Zack Snyder baru-baru ini sempat mengatakan kalau ia tidak terlalu berminat untuk meneruskan kisah dari Justice League yang kedua, ketiga, bersama dengan Warner Bros ataupun DC tentunya. Tapi kalau kita melihat langkah dari Zack Snyder ini meneruskan dan juga menyisipkan epilog yang ada di Zack Snyder Justice League, tampaknya ia ini masih sangat berharap kalau Snyderverse ini terus dilanjutkan, dan dia ini sebenarnya sudah mengkonsep secara matang bagaimana jalan cerita dari Justice League, Apokalips, invasi Darkseid, dan sebagainya. Tentunya kita sebagai fans benar-benar mengharapkan kalau Zack Snyder masih sangat berminat juga melanjutkan kisah Justice League yang kedua, dan juga jelas pihak Warner Bros, DC, ataupun HBO Max ini masih mendukung dari sejarah materi, dari segala fasilitas dan sebagainya, bagaimana gagasan dari Zack Snyder ini. Apalagi kalau kita melihat bagaimana Zack Snyder Justice League ini sangat sukses, sangat bodoh kalau Warner Bros dan juga DC ini tidak melanjutkan visi misi dari Zack Snyder dan justru membuat konsep baru yang tidak jelas dan sebagainya, dan ini malah membuat perpecahan antara fans DC. Terhitung sampai detik ini sudah banyak sekali hashtag dukungan dari fans DC untuk menggaungkan Warner Bros ataupun DC ini mendukung Zack Snyder melanjutkan kisah-kisah perjalanan dari para pahlawan kita, yaitu tentu saja Justice League. Oke guys, hanya itu yang bisa kita bahas terkait ending dari Zack Snyder Justice League ini. Sebenarnya masih banyak sekali yang harus kita bahas. Terus nantikan video kita selanjutnya karena nggak cuma sampai di sini. Kita akan ngebahas dari part 1, 2, 3, 4, 5, 6, dan pastikan kalian terus pantengin channel ini. Dan buat teman-teman yang mungkin belum subscribe channel ini, come on, dukung kita dengan cara subscribe, like, comment, dan share. Serta jangan lupa juga untuk nyalakan notifikasi agar kalian mengetahui apabila channel ini mengupload video setiap harinya. Thank you guys, stand by.